Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afifah Rahma Mulyanawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Matematika yang sedang melaksanakan magang di SMP PGRI 1 Batu. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Di sini terdapat bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c merupakan elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Jika di sini a sama dengan 0, maka fungsi kuadrat ini menjadi fungsi linier. Selanjutnya yaitu grafik fungsi. Di sini dibedakan menjadi dua. Dan a ini merupakan koefisien dari x kuadrat. Di sini terdapat a lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Untuk a kurang dari 0, grafiknya membuka ke bawah. Di sini terdapat sumbu simetri. Sumbu simetri dapat didefinisikan sebagai berikut: negatif b per 2a. Untuk grafik a lebih besar dari 0 ini kan awal mulanya dia turun, kemudian dia naik. Untuk a kurang dari 0, dia awal mulanya dia naik, kemudian turun. Nah, di situ terdapat titik balik. Selain titik balik, juga terdapat nilai minimum dan nilai maksimum tergantung grafik tersebut. Untuk nilai minimum dan nilai maksimum dapat didefinisikan sebagai negatif d per 4a, di mana d sama dengan b kuadrat negatif 4ac. D merupakan diskriminan dari fungsi kuadrat. Titik balik ini sumbu simetri, nilai maksimum atau nilai minimum tergantung grafiknya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat grafik fungsi. Yang pertama, jika a kurang dari jika a lebih besar dari 0 dan d lebih besar dari 0, maka grafik membuka ke atas dan memotong sumbu x di dua titik. Selanjutnya yaitu jika a lebih besar dari 0 dan d sama dengan 0, maka grafik membuka ke atas dan puncaknya menyinggung sumbu x. Yang ketiga, jika a lebih besar dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafik membuka ke atas dan tidak memotong sumbu x. Selanjutnya, untuk a kurang dari 0 dan d lebih besar dari 0, maka grafik membuka ke bawah dan memotong sumbu x di dua titik. Untuk nomor 5, jika a kurang dari 0 dan d sama dengan 0, maka grafik membuka ke bawah dan puncaknya menyinggung sumbu x. Selanjutnya, jika a kurang dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu x. Selanjutnya, penerapan fungsi kuadrat. Contoh soal nomor 1. Pada saat latihan tembak, seorang penembak melepaskan sebuah tembakan ke udara. Setelah T detik, peluru mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan negatif T kuadrat plus 6T plus 18, di mana ketinggian dalam meter, waktu dalam detik. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum, dan B, berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru tersebut.
Penyelesaiannya, diketahui ketinggian peluru setelah T detik adalah HT sama dengan negatif T kuadrat plus 6T plus 18. A. Kita menggunakan rumus persamaan sumbu simetri. Ingat sumbu simetri rumusnya negatif B per 2A. Untuk menentukan waktu pada saat ketinggian peluru mencapai maksimum, jadi menggunakan T sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 16 per 2 kali negatif 1. A-nya kan ini negatif T, berarti ini 1 ya, 1T sama dengan 3 detik. Jadi peluru mencapai tinggi maksimum pada saat T sama dengan 3 detik. Untuk B, kita menggunakan nilai T sama dengan 3 karena tadi sudah dijawab T-nya 3 detik. Dalam persamaan HT sama dengan negatif T kuadrat plus 6T plus 18 untuk menentukan tinggi maksimum peluru. HT sama dengan negatif T kuadrat plus 6T plus 18. Untuk T-nya sama dengan 3, mohon maaf, ini beda ya dengan 3 detik ini. Jadi ini negatif T pangkat negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 plus 18 sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 9 ditambah 18 sama dengan 27. Jadi ketinggian maksimum peluru adalah 27 meter. Selanjutnya nomor 2. Ibu Vera mempunyai kebun ubi kayu berbentuk persegi panjang. Ibu Vera ingin memasang pagar di sekeliling kebun tersebut dengan kawat berduri. Jika panjang total kawat berduri adalah 240 meter, tentukan luas maksimum kebun yang dapat dipagari. Penyelesaiannya, kita misalkan panjang kebun itu X meter, lebar kebun sama dengan Y meter, keliling kebun sama dengan 2 kali X plus Y meter, luas persegi panjang sama dengan X kali Y. Maka 2 kali X plus Y sama dengan 240. X plus Y sama dengan 240 per 2. X plus Y sama dengan 240 per 2, 120. Y sama dengan 120 negatif T, negatif X. Luas persegi panjang tadi X kali Y, jadi X sama dengan X kali Y, jadi sama dengan X kali 120 negatif X. X kali 120 X, X kali negatif X kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan luas maksimum kebun yang dipagari, kita menggunakan nilai maksimum fungsi yaitu negatif D per 4A. Dari persamaan luas persegi panjang sama dengan 120X negatif X kuadrat, kita peroleh nilai A sama dengan negatif 1, B sama dengan 120, dan C sama dengan 0. Kok bisa ini A sama dengan 1, B sama dengan 120? A ini kita dapat dari ini kan X kuadrat plus BX plus C. Jadi X kuadrat ini negatif 1, untuk B nya 120 dan C nya tidak ada, jadi 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif D per 4A sama dengan negatif B kuadrat negatif 4AC per 4A sama dengan negatif 120 kuadrat negatif 4 kali negatif 1 kali 0 per 4 kali negatif 1. Jawabannya sama dengan 3600. Jadi luas maksimum
Jadi luas maksimum kebun Ibu Vera yang dapat dibagari dengan kawat berduri adalah 3.600 meter persegi. Untuk nomor 3, lapangan voli berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya 2 kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar, 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan dan lebarnya 2 meter. Jika luas seluruh jalan adalah 128 meter persegi, maka luas lapangan tersebut adalah, ini untuk yang warna hijau ini kita anggap lapangan ya. Jadi P, misal itu P panjang, dan ini luasnya. Panjangnya 2 kali dari lebarnya, berarti P sama dengan 2 kali lebar. 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Jadi sisinya 2, ini 2, ini 2. Untuk luas ini sampai sini itu 2L plus 4. Kok bisa? Ya, panjang ini 2L ditambah 2 tambah 2, jadi 2L plus 4. Untuk sisi yang sebelah sini L plus 2. Kita mulai dari yang lebar dulu ya. Jadi keseluruhan sama dengan panjang kali lebar, dimana panjang tadi kan 2L plus 4 dan lebarnya L plus 2. Kita jumlahkan jadi 2L kuadrat plus 8L plus 8. Untuk jalannya tadi 128. Lapangan kan lapangan persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Untuk panjangnya lapangan tadi 2L plus L, jadi 2L kuadrat. Kita kalau mencari lapangan berarti keseluruhan dikurangi jalan. Untuk lapangannya tadi kan 2L kuadrat, keseluruhannya 2L kuadrat plus 8L plus 8 dikurangi jalan 128. Berhubung ini 2L kuadrat dan 2L kuadratnya sama, jadi kita kurangi aja ya, langsung jadi 0 sama dengan 8L negatif 120. Jadi 8L sama dengan 120, L sama dengan 15. Terus kita masukkan ke persamaan ini yang 2L ini, jadi 2 kali L nya kan udah ditemukan 15, jadi 2 kali 15 kuadrat sama dengan 450 meter persegi. Ini ada latihan soal, ada 2. Silahkan untuk teman-teman mengerjakan ya, buat latihan. Udah, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.